Allah itu roh. Roh itu substansinya nggak bisa dibilang sebiji, Pak. Contohnya kayak Bapak ambil air, pasti pakai satuan, Pak. Satu gelas air, nggak bisa satu air, Pak. Gitu. Itulah Elohim kita ini. Contohnya Bapak mau selidiki lagi di yang lain, Bapak ketik di Alkitab aplikasi air mengalir. Air di situ pasti akhirnya pakai im, bentuknya im. Nah, lalu mengalirnya bentuk kata kerja jamak. Gitu, Pak. Air itu mayim. Iya. Nah, ya. udah belum? Nah, jadi begitu. Jadi kalau misalnya, iya, sebentar. Jadi kalau misalnya Islam mencocokkan Allah dengan Elohim, itu nggak bisa. Karena Elohimnya jamak, Allahnya tunggal. Itu aja. Dulu, ya, silakan. Ya, silakan Pak Tristan. Jadi ya bukan lagi menilik dan belajar tentang makna echad itu. Yang di Genesis 4 ayat sekian itu. Yang yahad atau yahid. Enggak itu yang saya fokuskan. Bapak tadi kan masalahnya ada Frans Donald yang menyatakan, Frans Donald ini menyatakan atau Valen menyatakan Tuhannya dan Tuhan kami adalah sama. Bapak tidak setuju. Saya juga sama-sama tidak setuju. Karena kami melihat Tuhan kami itu dari nama, wujud, perbuatan, sifat. Nama saja dalam penulisan bahasa Arab itu, kalau saya jelaskan di sini agak panjang jadinya. Kalau YHWH itu atau apa cara orang yang jelas nama saja sudah beda, apalagi yang lainnya. Kalau menurut saya ya, kalau menurut mereka sama, ya benar kata Bapak tadi. Harusnya mereka bisa beragama kami atau kami beragama mereka. Apa ini apa Samuel ini logik gitu. Ya insya Allah nggak jauh beda dengan saya. Kalau dia mengakui Islam, Tuhannya Islam sama dengan mereka, maka kami bisa saja menjadi Yahudi atau kami bisa jadi menjadi Unitarian. Sementara di sini di dalam Islam ini tidak seperti itu. Kami wajib mengikuti Nabi Muhammad. Kalau mengikuti Nabi Muhammad dalam Islam ini, utusan Allah, ini kami kafir. Saya sebutkan di 50, 151. Dan kemudian kalau kami tidak mengikuti apa yang dibawa Nabi Muhammad, maka kami tidak akan selamat. Ini ucapan Nabi Muhammad sendiri dalam hadisnya. Jadi intinya di sini kalau kita berdebat masalah ehad, apakah ehad numerik, atau apakah tunggal, apakah sifat, apakah satu kesatuan, ini terserah Pak Samuel lah mengartikannya gitu. Karena kalau perdebatan ini kan akan panjang. Nanti kita bawa data lagi. Ya, seperti tadi itu. Gitu loh, makanya saya tadi mohon maaf nih Bu Sofi, bukan saya mau stop. Silakan. Jadi begini ya Pak. Sebentar kalau tadi Pak Sumarlin mau menambahkan dulu ya. Sebentar, aku tadi kan waktunya cukup panjang, jadi biar proporsional gitu ya. Saya mau meluruskan sedikit ya, nggak lama, nggak sebentar Pak, Pak Sumarlin nanti dia lupa ya. Oke. Ya, terima kasih sekali Bapak sekalian ya. Ya, harapannya kita diskusi supaya jangan terlalu melebar topiknya, yang pertama. Kedua, saya setuju dengan Pak Samuel, kita mencoba diskusi untuk membawa hal-hal yang sifatnya lebih objektif. Itu kedua. Yang bisa kami sampaikan di sini bahwa kaitannya tentang pencipta kita, Tuhan kita, apakah sama gitu. Yang dimaksud oleh Yahudi, yang dimaksud oleh Kristen, yang dimaksud ini. Ya, kalau kami bawakan kembali bahwa akar permasalahan sebenarnya kalau yang aktualnya ya di zaman Muhammad dengan orang-orang sekitarnya, baik Yahudi maupun Nasrani, itu bukan masalah tentang berapa esensi Tuhan atau apakah dia bisa dibagi atau apa seperti apa, bisa transcendence, bisa gini, bukan itu masalahnya. Tapi tentang bagaimana menyembahnya itu. Jadi kalau di dalam Islam sendiri, dan ini saya pikir cukup logis ya, sudah diajarkan bahwa cukup logis dan cukup universal lah, lebih kepada objektivitas ya, bahwa kita semua ini merujuk pada pencipta yang satu yang kita maksud itu. Adapun nanti itu berbeda soal kita mensifatinya itu hal lain ya. Tetapi pada dasarnya manusia itu merujuk kepada satu esensi sang pencipta. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Di kampung kami pencipta namanya Karaeng Allah Ta'ala. Di kampung ibu kami namanya Mohotara. Jadi namanya berbeda-beda. Di dalam Islam ini sudah diajarkan. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsa. Wahai Allah, wahai pencipta,
aku meminta kepadamu dengan seluruh nama-nama yang engkau miliki, nama-nama yang engkau namakan dirimu padanya dengannya, nama-nama yang engkau turunkan ketika kitab-kitabmu, dan nama-nama yang engkau ajarkan kepada hamba-hambamu, juga nama-nama yang engkau simpan di dalam ilmu gaib di sisimu. Jadi nama-nama pencipta ini banyak, tidak terbatas. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan, bahwa kita merujuk pada esensi yang satu. Tentang nanti bagaimana kita menggambarkan esensi itu, dari sini kita berbeda-beda. Hanya saja poin yang ingin kami sampaikan sebenarnya, supaya kita tidak berdebat tentang hal yang sebenarnya bukan dibuatkan oleh pendahulu kita, pendahulu di dalam keagamaan ini. Inti permasalahan antara Muhammad dan Yahudi itu bukan kepada siapa sang pencipta segala macam, tapi tentang siapa nabi yang ditunggu itu. Kalau dengan Kristen, inti perdebatannya adalah tentang kedudukannya Isa, gitu. Kedudukannya Isa yang mana berselisih kita pada 3 hal, itu bahwa Kristiani kita berbeda dalam 3 hal, yaitu tentang salib, tentang babi, tentang bahwa disebutkan bahwa Isa itu adalah anak pencipta, gitu, dalam artian tanda kutip ya, atau segala macam pendalilan yang ada, gitu. Kurang lebih itu. Iya, gini ya Pak. Gini ya Pak, tadi waktu saya lari ke Esa, saya dianggap melebar, betul ya teman-teman? Nah, saya dalam berdiskusi itu sangat sistematis. Kalau ada lawan bicara saya melebar, saya akan ladeni dia melebar. Kalau saya lagi mau meladeni. Nah, jadi sebenarnya tadi Pak Tristan yang bawa soal Esa tadi. Tetapi memang topik kita Allah Esa. Tetapi kenapa saya di sini meralat? Karena Esa ketika Bapak sinonimkan dengan tunggal, itu salah Pak. Bapak bisa ketik sendiri kata satu Esa dalam terjemahan LAI-nya, itu Esa, Echad. Tapi kata tunggal Bapak ketik dalam Ibrani, itu adalah Yahid. Gitu. Nah, ini yang saya luruskan. Itu aja yang saya luruskan itu. Jadi, supaya teman-teman mengerti. Bahkan banyak teman-teman saya di CIA yang tidak bisa membedakan mana Esa, mana Yahid. Kan gitu. Nah, jadi itu Pak. Nah, sekarang kita kembali lagi ke fokus yang Bapak hadirkan sendiri adalah ketaatan. Atau apa sih namanya, peraturan-peraturan dari Allah Esa. Nah, sekarang begini Pak. Ya, tambah dikit ya. Jangan dipotong dulu Pak. Sebentar, jangan dipotong dulu Pak Munir. Gini, kalau Bapak tadi mengacu, Musa pun si Tuhannya ini pun Esa. Ini Esa. Itu nggak bisa Pak. Karena kenapa? Bapak pakai Allah Esa. Maka Allah di sini adalah proper name, bukan predikat name. Maka kalau di sini dipakai Tuhannya sini juga Esa, nggak bisa. Karena kebenaran di sini yang sedang kita pakai adalah Allah Esa. Allahnya jadi proper name. Kalau menurut saya bukan proper name. Tapi saya untuk melanggengkan diskusi ini nggak apa-apa. Saya ngikutin aja dulu. Itu Pak. Nah, kalau sekarang saya ambil kembali adalah peraturan-peraturannya yang harus diikuti, yaitu tadi kembali kepada pernyataan saya awal tadi, bahwa pernyataan di 570 yang diklaim Muslim lebih benar, itu tidak pernah dikenal oleh orang-orang yang sebelum 570. Maka konsekuensinya Allah harus memaklumi atas ketidaksempurnaan peraturannya yang sebelumnya. Baik, kami tangkap poinnya. Itu aja. Lanjut. Ya, baik, terima kasih, kami tangkap poinnya. Ya. Ya, jadi silakan dulu yang lain Pak. Jadi saya hanya berkomentar beberapa poin dari saudara-saudara Muslim kita itu tadi tentang ketaatan, bahwa Islam taat kepada Allah, taat kepada Nabi. Gitu. Ini menunjukkan memang bahwa Islam dan Kristen itu sangat berbeda dalam banyak hal, dalam ketuhanan, dalam dan lainnya. Kalau Islam taat kepada Allah dan ketaat Nabi, padahal Nabi bukan Tuhan, bukan siapa-siapa, adalah makhluk. Ini adalah, saya pikir, ketidakkonsistenan gitu. Peran sang Nabi ini sebenarnya dinyatakan Nabi, manusia, tetapi hak privilege-nya sama dengan Allah. Bahkan syahadatnya Islam, kalau tidak menyebutkan Sri Baginda juga itu tidak sah, tidak boleh. Asyhadu anna ilaha illallah, harus ada ya kan, harus ada tambahan, dan Muhammad Rasulullah. Jadi kesempurnaan iman ketuhanan orang Muslim itu tidak sempurna hanya taat kepada Allah, tidak sempurna hanya menyaksikan Allah, tetapi harus menyandingkan Sri Baginda. Tetapi Sri Baginda ini bukan Tuhan bagi mereka. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen kan menyandingkan, menyamakan, ya, menyatukan Bapa dan Anak. Bapa itu adalah satu. Artinya Bapa adalah Allah, firman Bapa adalah Allah, maka ketaatan orang Kristen kepada Bapa hanya melalui firman-Nya. Dalam Yohanes 3 ayat 35 dikatakan, Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Apa yang mau saya sampaikan? Teologi Kristen itu sangat konsisten. Ketika mengatakan di situ adalah Allah, firman dalam arti firman Bapa, maka ketaatan seorang Kristen itu adalah kepada firman Bapa, kepada Bapa. Jadi menuhankan firman Allah itu adalah sesuatu iman yang sistematis, logis. Sementara kalau saya mau mengimani taat kepada Allah,
ketaatan kepada Allah, baru sempurna juga kalau disertakan ketaatan kepada Sri Baginda. Ini secara teori memang tauhid, katakanlah menyembah, tetapi secara de facto kamu menyembah atau menuhankan dua Tuhan, Allah dan Muhammad. Itu komentar saya. Kemudian satu lagi, saudara Tristan tadi dengan tegas mengatakan bahwa Allah itu adalah satu numerik. Gitu. Ini juga menunjukkan bahwa kita tidak menyembah sang pencipta yang sama. Kenapa? Karena Allah yang kami imani itu adalah Allah yang ada di atas dimensi ruang, waktu, dan bentuk. Dia tidak berbilangan. Dia di atas bilangan. Dia ada di mana saja. Dia ada dulu, sekarang, dan akan datang. Ya, jadi dia numerik. Makanya Allah Tritunggal itu bukan tentang berapa jumlah Allah, tetapi tentang bagaimana Allah di dalam dirinya yang bersumber dari satu sumber, kita sebut Bapa, dan dari Bapa ini keluar firman-Nya, keluar rohnya. Ketika dikatakan keluar, tidak berarti bahwa pernah meninggalkan Bapa. Sama seperti akal saya, nah kesadaran akali saya, ketika saya menyampaikan banyak hal, dalil-dalil, ucapan-ucapan, dan ide-ide, tetapi saya tidak pernah kehabisan akal dalam diri saya sendiri. Nah, ini sangat menarik. Satu lagi tentang Abraham disebut Muslim. Ini adalah metode cocokologi atau metode yang penting benar. Tidak pernah Abraham jadi Islam jadi Muslim dalam konteks Muslim yang diimani atau dipraktekkan Pak Sri Baginda Rasulullah dan Pak Tristan. Ya, salah satu dalam surat Quran, dalam surat 6 Al-An'am ayat 77, bahkan di sana dikatakan bahwa Abraham itu penyembah bulan dan bintang. Lalu ketika ia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepada aku, pasti aku termasuk orang sesat. Jadi Abraham itu menurut Al-Quran itu menyembah bintang, tapi karena bintangnya di siang hari tidak muncul, kembali menyembah matahari, tapi ketika matahari terbenam, dia mencari. Jadi Muslim yang bagaimana? Ya toh? Abraham tidak pernah melakukan. Mungkin satu-satu dulu, Pak, supaya kita tidak terlalu melebar. Tapi poinnya mereka suka semua gitu. Jadi gimana? Ya, lagi. Ini kita membatasi diri. Tapi mohon sesuai topik yang ini, nggak usah menanggapi yang ini dulu, Pak. Jadi jangan kepanjangan juga atau makin juga. Ini kan tadi pertanyaan awal ya. Mungkin belum menjawab ya. Oke, silakan. Ya betul. Silakan Pak. Memang ya Pak Munir. Ya, memang dulu. Enggak, makanya saya bilang tadi dari awal. Saya saja menjawab. Pak, ini papannya lagi sudah berbeda ya. Dia bilang nggak ada masalah. Pak Tristan, dulu itu. Pak Tristan, mohon sabar dulu. Ini Pak Munir lagi bicara ya. Oke. Dulu kan bukan Islam ya. Islam memang sudah ada terakhir ya. Tapi ajarannya udah dipakai oleh nabi-nabi sebelumnya. Ada yang sholatnya itu tegak aja kan gitu. Ada yang sholatnya itu ruku saja. Ada yang sholatnya sujud saja. Lalu dikombinasikan oleh Nabi terakhir, Nabi Muhammad, ada tegaknya, ada rukunya, ada sujudnya. Jadi Nabi Ibrahim, Ismail, dan Ishak itu juga diperintahkan sholat. Ya. Jadi ya Nabi Musa dan Harun pun demikian ya. Dan kami mewahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan jadikanlah sholat itu. Ini topik pembahasannya tentang boleh saya luruskan dulu sebelum mengaruhi ya Pak. Ya, artinya ajaran ini sudah. Saya konsen ke Pak Samuel aja nih. Oke, sekarang ini udah melebar. Silakan ya. Ini udah melebar. Sebentar. Saya orang yang paling anti melebar sebenarnya. Jadi gini ya. Ini sekarang giliran Pak Tristan. Yang lain mohon diam ya, Pak Tristan dulu ya. Oke, sebentar Pak. Saya mau meluruskan dulu, jangan melebar. Pertanyaan saya, bagaimana konsepsinya bila peraturan yang benar baru ada tahun 600-an, sementara miliaran orang sudah melakukannya yang diklaim dengan Tuhan yang sama sebelum tahun 600. Nah, dispensasinya bagaimana? Nah, kalau jawabannya agak pahit ini, tapi saya jawab ya. Tapi situ harus sebentar. Pak Samuel, tahan dulu ya Pak, tahan dulu. Sebentar, ini harus diluruskan ya. Pak Tristan lagi ngomong. Nggak, maksudnya supaya nggak melebar gitu. Nah, jadi ya tadi sudah saya bilang, jangan melebar. Topik kita tentang keesaan Allah. Tolong saya selesaikan dulu ya mungkin. Bukan dengan topiknya Pak Samuel tadi yang perlu kita ini tanggapi, bagaimana yang sebelumnya gitu, sebelum Islam. Iya kan begini Pak, itu sudah masuk itu. Jadi kan tadi kan Esa. Boleh saya jawab? Sebentar dulu, saya luruskan dulu supaya nggak melebar. Siap. Tadi yang ini Esa, yang itu Esa sampai ada 4 bentuk umat. Nah, sekarang dari Pak Tristan bilang, yang beda itu adalah ketaatannya, Allahnya sama, kan begitu. Nah, maka ketaatan yang sempurna adalah di Islam yang baru ada tahun 600. Nah, bagaimana konsekuensinya oleh Allah yang sama? Dia harus bertanggung jawab dong. Karena kan sebelumnya mereka melakukan yang tidak sempurna seperti yang tahun 600. Nah, kalau ada dispensasi atau pengecualian, exception, maka apa jawaban dari Allah menurut Al-Quran? Jadi kalau Anda mau menjawab, silakan kasih ayatnya.
Silakan Pak. Ya, silakan. Yang bilang sama siapa? Saya tidak pernah bilang sama. Oke, kalau Saya silakan sebutkan ditanggapi aja, dalam Pak. surat Al-Ikhlas 1-4. Itu ya. begini Pak. Di situ di mana Sebentar, Allah kalau- itu Sebentar dulu, Pak sebentar dulu. Tristan, ya. Pak Kemudian Samuel, bukan hanya sampai sabar di ya. situ. Nah, kita ini dalam Islam ini ada namanya ujian. Ujian itu dalam rangka la ma'suda ilallah. Tiada maksud selain Allah. Berarti ini maksudnya hubungan keamalan. Keamalan ini ikhlas, kemudian harus taat pada apa yang dikatakan Allah. Gitu. Kalau diri Allah sendiri, namanya zat itu, untuk zatillah, dalam pemaknaan laisa kamitslihi syai'un, tiada yang sesuatu apa yang sama dengannya, atau zatillah, ini berbeda dengan Tuhan-Tuhan lain. Makanya ada dari sejak awal saya katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahkan bawa narasi seolah saya menyamakan Tuhannya. Tuhan saya, Tuhan Anda, Tuhan Yahudi, atau Tuhan yang berbeda sama sekali. Apa yang katakan Pak Sumarlin tadi itu salah. Mohon maaf saya. Esensi Tuhan bagaimana? Ya. Baik. Kalau dipahami ini, ketika turun Al-Ikhlas 1-4 itu ada asbab nuzulnya. Ketika ada para rahib bertanya, ada dua riwayat. Yang satu mengatakan, apakah Tuhan bersilsilah, wahai Muhammad? Ini kan sudah bukan masalah penyembahan lagi, tapi menyangkut esensi Tuhan. Kemudian ada yang menyatakan lagi dengan riwayat lain, siapakah Allah? Gitu. Ya. Nah, sekarang masalah syariat. Hidup adalah ujian. Dalilnya mana? Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ketika diuji, menurut kami dari zaman semua manusia diuji, termasuk Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sekalipun kena, dan saya sendiri kena. Untuk melihat siapa yang paling baik amalnya dalam akidah, mengesahkan atau mentauhidkan Allah dan dalam mentaati Allah. Begitu Pak. Jadi ketika menurut kami, menurut Al-Qur'an, mereka itu Judaism dari suku 12 dari suku Israel ini melakukan kejahatan. Contoh Al-A'raf 169. Lalu datanglah generasi yang jahat yang membawa Taurat. Kemudian di Al-Maidah 15-16, ahli kitab telah menyembunyikan kebenaran. Al-An'am 91 mereka menyembunyikan sebagian besarnya. Kemudian di Al-Baqarah ayat 72, celakalah yang menuliskan kitab dan mengatakan ini adalah dari Allah. Menuliskan kitab dengan tangannya sendiri. Jadi, kenapa diturunkannya Nabi Isa bukan hanya untuk bukan masalah untuk mengurus masalah syariat, ya, hanya kitab saja ya tadi. Tapi juga menuliskan masalah ketuhanan kalau Isa di dalam Al-Quran. Gimana ayatnya? Az-Zukhruf ayat 64. Sembahlah Allah, dialah Allah, sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku, inilah jalan yang lurus. Nah, jadi Isa di sini memerintahkan menyembah hanya kepada Allah saja. Jadi Bapak Pak Samuel, Anda mungkin heran di tahun 600-an kok ada syariat yang menyatakan syariat sebelumnya. Disinyalkan oleh Al-Quran bahwasanya mereka telah merubah kalimat Allah dari tempatnya. Kalau kita lihat dari kitab Bapak, kalau saya bongkar, mungkin kalau Bapak izinkan di Keluaran 31 ayat 18, di situ Torah Musa ditulis di atas 2 loh batu. Kemudian salin oleh Yosua 8 ayat 43. Kemudian saya tanya kepada Yahudi, mana salinannya? Mana batunya? Mana batu yang Musa? Mana batu Yosua? Katanya dihancurkan yang Musa. Oke, yang Yosua mana? Itu dalam tabut. Mana? Nggak bisa jawab. Halo, saya bisa bicara dulu, Pak. Boleh tanya sama Isa, boleh tanya sama ini. Nggak bisa jawab. Berarti masternya nggak ada. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Matius 23:13. Panjang kalau bisa, Pak. Maaf, sebentar. Kamu munafik. Nah, apakah orang munafik bisa dipercaya, Pak? Kan begitu. Jadi di sini, menurut Islam, mereka Yudaisme adalah agama murtad dari Islam yang dibawa Nabi Sulaiman. Begitu kira-kira. Ya, itu Jadi subjektif. datangnya Quran ini untuk membenarkan pernah turun kitab dan menyempurnakan aturan Jadi melebar, dari orang Islam sendiri. Iya, jadi melebar. Gitu loh. Saya biar Tolong kembali yang ke setuju awal. dulu. Maaf, Bapak di Yang sini lain boleh diam diam dong. dulu. Ini saya sedikit Ya, lagi. ya. Di sini Ya, Bapak dikit nggak lagi benar. kasih kesempatan. Contoh kata Pak Sumarlin tadi lawan masalah bicara, babi, ya. tapi nggak ngurus Bapak makan babi kok. Mau makan silakan. Nggak Ya, ada kami ngurus bentar. ini. Begitu. Oke, masalah apa? Karena dalam Islam ini menyempurnakan Islam yang sebelumnya. Gitu ya. Bukan menyempurnakan Kristen kami ini enggak gitu. Iya. Paham ya? Iya. Baik. Oke, sudah ya. Saya sebentar doang, Kang. Saya sebentar Ini doang. siapa ya? Sebentar Pak, ya gini ya teman-teman, ini Sebentar doang. Boleh nggak? Sebentar aja. Sebentar, ini kan awalnya Pak. diskusi saya dengan Pak Tristan. Ini diskusinya ya dengan Pak Tristan dulu. Nanti kalau rame-rame loh. terang Saya mau luruskan dulu ini, teman-teman. Ini ya. Orang lagi Nah, bicara. maksud saya biar saya lebih Pak perspektif terangkan bisa masalahnya. diam atau kami remove Pak, Bapak diam dulu. Iya, dari tadi saya udah diam, Pak. Cuman kan Bapak diam atau remove atau kami kick dari sini, diam. Iya. Anda diam atau kami remove, sebentar ya. Jadi menegaskan apa yang Bu Anergi sampaikan, memang saya tidak mengusung format debat.
Jadi, maka kami buka 24 jam supaya setiap para apologet yang masuk sini bisa dengan stylenya tanpa ada pressure untuk menyampaikan hal yang sangat substantif. Jadi jangan terus diburu-buru, biarkan dia menjelaskan dengan fleksibel mungkin, senyaman mungkin. Jadi Pak Sumarin, Pak Tristan, bukan polemikus, makanya kami terima dengan baik di CIA ini. Demikian juga teman-teman Kristen, kami di sini bukan debat. Jadi tensinya tolong diturunkan, biarkan teman-teman Muslim menyelesaikan, membangun argumennya dengan baik, tanpa harus kita panas-panasin ya. Karena yang kita utamakan adalah kualitas dari argumen, substansinya. Jadi saya pikir itu ya, kembali ke format dialog bukan debat. Itu dan diuraikan pengertiannya. Itu hanya itu saja, kita sama-sama kritisi. Itu saja. Ya, saya rasa ini menyambung tadi tentang keesaan ya, keesaan Allah itu. Ya silakan dari pihak tapi dari pihak Islam belum ya, jadi gini Mas ya. Masalah ehad itu ya, itu kan kalau di Islam kan jelas hanya menuhankan Allah. Kalau masalah ehad dan apa tadi ehod apa-apa itu kan penafsiran aja ya. Sebentar, saya belum bicara Pak, saya harus tanggapi dulu. Nanti kepanjangan Pak. Jadi begini. Ya. Sebentar begini Pak, kan tadi Bapak sendiri yang membawa soal ketaatannya berbeda. Saya selalu kembali ke situ Pak, saya nggak mau melebar. Sekarang Pak, saya bahas dulu nih satu, sedikit aja kok saya nggak panjang. Soal Bapak bilang tadi, bukan saya menyatakan Allah yang 1 dan sampai ke 4 itu sama. Tetapi Pak, waktu di diskusi itu, si Franz Donald menyatakan sama, Islam menyatakan sama, Yudaisme menyatakan Allah yang sama. Lalu kalau kita data dari Al-Quran, Allah berfirman, dia mengklaim bahwa dialah Allah yang dulu datang kepada bangsa Israel, kepada orang Kristen, orang Nasrani. Jadi sama Pak. Gitu. Kalau Bapak membuat asumsi tidak sama, maka Bapak keluar dari ayat-ayat Al-Quran. Itu aja Pak. Nah sekarang, kedua, sebentar ya. Kedua, Bapak tidak menjawab pertanyaan saya. Apa konsekuensi dari Allah itu sendiri ketika ternyata aturan yang benar baru ada tahun 600? Maka Allah tidak boleh menghukum orang-orang yang hidup sebelum aturan yang tahun 600-nya keluar. Nah, harus ada exception dari Allah. Itu harus. Nah, karena ini adalah keteledoran dari Allah sendiri. Maka kalau itu ada exception atau pengecualian, di mana ayatnya? Silakan, itu aja Pak. Baik, biar kami yang menjawab supaya tidak terlalu ini kita melebar. Boleh Pak, mohon izin Pak Moderator. Ya. Oke, saya jawab ya. Ini pelaju juga. Usah panjang-panjang deh, usah panjang-panjang. Ini Bapak ini kan mau bersabar sebentar. Mohon bersabar sebentar. Pak Munir, ini Pak Munir nih. Bukan Pak Munir, Pak Sumarlin, Pak Tristan. Tolonglah. Saya ini jarang loh di sini. Silakan Pak, silakan Pak. Saya loh, jangan melebar lagi loh. Pak Sumarlin, Silakan boleh? Biar silakan Pak, silakan Pak. Ya gini, masalahnya syariat dibenarkan di tahun 600 gitu ya. Ini kan sudah saya bilang dari awal, Israel diuji, diambil janjinya, mereka mengingkari janjinya, sebagian kecil saja yang tetap beriman, dan kita dirubah. Bukan masa kami membenarkan kita kami dari ada sebelum, kalau ajaran dunia Islam ya Islam inti yang kami lengkapi. Bukan ajaran kalian yang kami lengkapi gitu. Karena dalam ajaran Islam, Yudaisme ini kan sudah dibilang, murtad dari ajaran Islam. Gitu loh, mengubah kalimat Allah dari tempatnya. Ini menurut persepsi dari Al-Quran, jadi nggak ada hubungannya sama Bapak Samuel. Kalau seandainya dia mengatakan Tuhan dia dan Tuhan kami sama, berarti dia belum kenal siapa Allah. Kalau dikenal siapa Allah, pasti nangis tersungkur deh insya Allah. Gitu loh maksud saya. Jadi bukan kami membenarkan atas Kristen dan Yahudi itu, enggak sebenarnya. Kami membenarkan Kristen gitu, sombong banget kami gitu kan. Karena kami melengkapi Islam yang sebelumnya. Gitu loh. Dan Al-Quran ini hanya memperingatkan bahwasanya Yudaisme itu dengan kitabnya itu bukan kitab Allah. Bapak cek aja namanya. Udah kitab Yod-Heh-Vav kan? Bukan kitab Allah gitu. Mana tulisan Allahnya di sana? Nggak ada. Setelah dicek oleh profesor dari orang yang Muslim, kata Loha hanya ada di Peshitta, New Testament itu. Aramai. Yang lain nggak ada. Berarti itu bukan kitab Allah. Yang Bapak pegang, yang Jus pegang, bukan kitab Allah. Selesai. Nggak usah diulang-ulang. Selesai. Oke, jadi begini Pak. Kalau Bapak mengambil itu persamaannya adalah Eloha. Eloha itu adalah predikat, bukan proper name. Nah, Aloha. Iya, aloha itu bukan proper name. Aloha itu kan di Hawaii, Sam. Aloha, Iya. Ya, itu bahasa Aramai. Jadi begini ya Pak. Kata aloha itu bukan kata Yod-Heh-Vav. Ya, Yod-Heh-Vav adalah proper name. Yang memiliki predikat name adalah Elohim, Eloah, Aloha. Itu. Nah, sedangkan Allah di dalam Islam adalah proper name. Predikatnya adalah ilah. Gitu. Itu loh Pak. Jadi kalau Bapak bilang Tuhannya beda, saya bisa terima. Kalau Tuhannya sama, saya nggak bisa terima sebagai seorang Kristen. Itu aja Pak. Nah, tetapi ini pun, exception tadi pun tidak dijawab dengan ayat Al-Quran. Karena kalau saya ambil Pak, 2 kalimat syahadat itu tidak pernah dikatakan di dalam Shema-nya orang Israel. Tidak ada Muhammad disebut. Dan Shema Israel tidak pernah berubah Pak. Bahkan sampai zamannya Isa. Ya jelas nggak ada.
sebentar, sejak sampai zamannya Yesus, itu Yesus pun mengatakan sama Israel tidak berubah. Yesus tidak katakan kalau misalnya Islam itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah kan, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, la ilaha illallah. Rasulullah. Isa nggak pernah bilang Yesus Rasulullah, nggak ada. Gitu. Isa nggak pernah bilang. Isa tetap mengatakan siapa Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Itu Pak. Itu aja. Lanjut teman-teman. Baik, boleh izin Pak. Ya boleh. Pak Sumalin dulu Pak. Jawab dari Pak perspektif yang berbeda. Ya baik. Ya udah tadi ya. Siap. Ya. Gini. Boleh nambahin dikit aja lagi. Ini Bapak ini kayaknya Tristan, mohon kali ini mohon bersabar dan orang tua ya Pak. Ya, oh iya, sebelum kami jawab, kami agak lupa ada dua substansi pertanyaan tadi dari Pak Samuel. Nomor apa tadi Pak? Bisa diulang pertanyaannya? Iya, tadi kan yang pertama bilang dia tidak menyatakan bahwa Allahnya Yudaisme, Kristen sama Islam itu sama. Tetapi waktu saya diskusi dengan Frasdon, waktu mereka diskusi Frasdonat dengan Muslim, mereka menyamakan persepsi bahwa Allahnya sama. Kan begitu. Nah, bahkan Yudaisme menyatakan yang sama. Baik. Nah, menurut data Al-Quran, Allah sendiri mengklaim dia datang kepada umat sebelumnya, itu Yahudi dan Kristen. Jadi sama, Allah mengklaim dirinya adalah sama. Kalau saya mengklaim tidak sama, itu aja, lanjut. Terus yang keduanya, maka jawaban exception-nya itu apa dari Allah? Baik, baik. Ya, sebagaimana ini yang mungkin perlu diinikan ya, sebagaimana yang kami katakan di awal tadi ya, pencipta kita itu satu. Semua orang memaksudkan yang satu gitu. Kemudian penggambarannya yang berbeda. Jadi kalau kita katakan berbeda ya dari sisi penggambaran itu tadi. Ya, dari sisi kita mungkin menyebut sifat-sifatnya, menyebut substansinya dan sebagainya atau memberikan nama padanya, itu yang berbeda gitu. Itu di ranah itu memang kita berbeda. Tapi di ranah yang kita maksudkan secara umum manusia itu sama. Ya, itu juga termaktub di dalam Al-Quran. Makanya Yakub disebut dengan Israel. Il itu adalah nama untuk sang pencipta. Ya. Hamba Allah, bukan disebut Abdullah beliau, tapi disebut Israel. Ya, Ismail. Ya, El. Ya, itu bukan Allah di situ, Il. Itu satu. Kemudian kaitannya menjawab pertanyaan yang kedua, ya. Memang Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, makanya kami di dalam diskusi itu lebih menggunakan pencipta untuk membawa ke ranah kesepemahaman maksud gitu. Kita dalam satu chemistry yang sama gitu. Kalau kita sedang membicarakan pencipta, lebih banyak kami menggunakan bahasa pencipta kita. Dia memang memberikan eksepsi ya, pencipta kita memberikan eksepsi di dalam Al-Quran sendiri. Sudah sering kami sebutkan ayatnya. Innal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amilu salihan fala fa ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapa yang beriman kepada penciptanya, ya. Kemudian beriman bahwa adanya hari akhirat, bahwa dia akan dibangkitkan, akan bertanggung jawab kepada sang pencipta. Kemudian beramal saleh. Amal saleh dimaksud adalah beramal sesuai dengan tuntunan sang pencipta melalui ajaran para nabi sebelumnya. Yahudi beramal sesuai dengan yang diajarkan Musa atau nabi-nabi setelah Musa. Kristen beramal. Tolong dia itu yang ini tuh aloha itu L-nya double ya. Tolong jangan dijadiin hinaan, tolonglah. Mohon bersabar. Yang sendiri belum selesai. Belum selesai bicara. Ya. Tolong kita bersabar, Pak ya. Ya gitu. Kurang lebih itu ya, bahwa ada eksepsi-eksepsi. Makanya orang-orang yang di zamannya Adam mengikuti ajarannya Adam itu adalah akan mendapatkan yang disebutkan dari dalam Al-Quran. Begitu juga di zamannya Idris, di zamannya Saleh, di zamannya Nuh. Kita tahu Nuh jauh lagi sebelum Ibrahim, di zamannya Ibrahim, ya, di zamannya ke bawah lagi setelah Ibrahim sampai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang pencipta kita mendatangi manusia dengan ajarannya, gitu, dengan perantaran para nabi, para utusan, gitu, menjadi contoh bagi manusia dan diberikan eksepsi. Makanya nanti di hari kemudian kita dikumpulkan bersama dengan tiap-tiap umat dikumpulkan bersama para nabinya. Makanya juga di dalam Islam ada orang-orang yang tidak sempat bertemu Nabi, ya, tapi sudah dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Bahkan ada. Jadi intinya poinnya ada eksepsi itu. Itu ada di dalam Al-Quran. Itu poin yang kedua. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Bolehkah saya? Tolong yang di-share tolonglah. L-nya double itu. Aloha, bukan aloha. Jadi kalau menurut sejarah ternyata orang Hawaii adalah yang pertama kali memeluk Islam. Karena dari bayi mereka sudah berkata Aloha. Boleh saya? Ya, sabar ya. Aloha. Ya. Silakan Pak Tristan, dilanjut aja Pak. Ini ya, ini beran untuk Muslim lah. Sebentar kita masuk ke substantifnya aja Pak. Saya akan memberitakan Allah sebentar, jadi biar bisa dipahami kenapa nya beda. Saya nggak bisa share screen Pak. Pak Tristan, Anda salah Pak. Kenapa Anda menyalahkan Aloha? Sedangkan Anda sering bilang ilaha.
Ayo, apa Anda akan mengucapkan ilaha? Gitu. Pak Munir ini kemudian. Makanya nih, saya nggak bisa screen ini. Bisa nggak saya screen? Sebentar Pak, hal itu tidak fundamental lah, tidak perlu itu dibahas. Tidak fundamental itu. Oke? Oh, Kita Bapak kembali nggak ke paham topik ini. aja. Ini Kita dahsyat fokus sekali kepada namanya exception kalau tadi, mau saya Pak. Kita bahas. fokus kepada exception tadi. Oke? Jangan Nggak melebar. fundamental bagaimana? Baik. Saya harus membedakannya nih dari nama dulu. Kalau dari nama tadi Pak, mengatakan sekarang begini Allah Pak, kalau dari nama, predikat name per name itu. sekarang begini Pak, Cuma kalau Bapak, menunjuk kepada Bapak. Gitu. sebentar Pak ya, kalau Bapak mempermasalahkan nama itu udah salah Pak. Kenapa? Tadi Bapak pakai kata Ismail. Loh, Bapak tadi Israel, kan bicara begitu. tentang Allah tanpa pengetahuan. Bapak katakan predikat name, per name, predikat Loh, name. sekarang Saya, begini, saya Pak. kabarkan ini. Sebentar Pak, kan Bapak hanya memakai contoh-contoh Israel, Ismail, kan begitu. Tetapi Bapak tidak memberikan contoh, ada yang namanya Yesayahu. Salah. Oke? Loh kan di situ pakai proper name Pak. Ya itu kan proper name. Loh, Ya, Pak, tadi yang bicara Israel Allah itu Pak Sumarlin ya. Ya, kami yang Nah, bicara sekarang, tadi. Oke, Pak Ya, Sumarlin. Oke, sorry, inilah. saya ke Pak Sumarlin ya. Saya ke Pak ya. Sumarlin. Oke, ada Pak nama-nama memakai nama proper name daripada Elohimnya, yaitu Yesayahu, Hizkiah, Yahosua. Itu nama Yahnya di situ adalah nama proper name, Pak. Kita bukan Al-An'am ayat 85 ya. Ini nama teoforik. Ya. Assalamualaikum. Oke, saya mau bahas soal Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam sebentar, Pak. warahmatullahi Boleh saya bahas wabarakatuh. soal exception ya? Ya, silakan, Pak. Oke. Ambil surat 2 Al-Baqarah ya, 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Begitu ya, Pak? Jadi itu exception-nya. Betul? Iya, Pak. Exception-nya. Oke. Sekarang kalau ini diambil sebagai exception, Pak, bagaimana dengan orang-orang yang disebut tadi Yahudi, Nasrani, Sabi'in dan lain-lainnya yang sudah meninggal sebelum Allah menyatakan dirinya dengan syariat barunya? Iya, ini kaitannya dengan orang-orang tersebut, Pak ya. Iya, Apa yang tapi disebut? kan orang-orang tersebut masih hidup, Pak. Nah, kalau yang mati gimana, Pak? Yang udah mati yang kami maksud dengan ayat ini ya. Yang sudah mati gitu. Iya, yang sudah mati. Jadi ada orang-orang yang sudah di antara ada yang disebutkan Rasulullah, kami lupa hadisnya. Beliau belum sempat bertemu dengan Rasulullah. Hanya saja beliau sudah meninggalkan ajaran nenek moyangnya gitu. Jadi dia berkata, "Wahai penciptaku, kalau aku tahu satu cara yang benar menyembahmu, ajarkan aku." Belum sempat dia bertemu, sudah meninggal. Dikabarkan. Iya. Enggak, nih saya akan ke Pak Suman juga nih. Jadi biar enggak semua nih kita menjawab. Iya. Sebentar ya, kalau Bapak ini pakai untuk Ya. orang-orang yang sudah mati berikutnya, maka ayat ini tidak eksplisit mengatakan hal seperti itu. Kalau Bapak bilang ini adalah orang-orang berikut yang sudah Apa mati, itu? Eksplisit yang mana nih? kan Bapak bilang Saya lihat ayatnya. juga orang-orang yang sudah mati, Al-Baqarah 2 ayat 2. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapa saja dari antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Nah, ini termasuk orang yang sudah mati dari antara orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Iya. Kata Bapak begitu. Iya. Nah, itu kan Ini penambahan. kenapa maksudnya ayat ini, Pak? Lo kan tadi bahas pengecualian untuk orang-orang yang sudah keburu meninggal sebelum aturan syariah Islam datang. Kan begitu? Oh, gitu. Nah, ini kan ayat Itu kan exception. Bapak. Lo kan saya tadi minta konfirmasi, benar nggak ini exception-nya? Kata dia benar. Kan begitu. Saya Atau nggak mungkin mau begini, Ya itu benar. Pak Samuel. Karena semua nabi dalam perspektif Islam adalah Islam. itu kan subjektif, Pak. Bapak harus bisa bedain subjektif apa objektif. Ya iya, kalau Kita kita harus main jujur objektif berdiskusi. nanti sebentar. Saya akan tunjukkan, Bapak. Bukan. Nah, jangan lari ke sana dulu dong. Sebentar. Ini Pak Tristan sama Pak Sumarlin. Kalian harus jelasin dulu tadi. Kalau kalian menyatakan semua nabi-nabi itu adalah Islam Mungkin dan kami jin. Allahu Akbar. Bu Nerga tolong diatur dong. Aku mau ngomong. Tolong jelaskan Al-An'am 85. Ini Ya, Bu adalah Sophie bertanya teoforik. juga. Pak, Ya, ini adalah sebentar Samuel Tristan, bertanya juga. sebentar. Ini apa Bu Sma, Bu? Kamu tadi kan balik ke soal nama. Aku mau nanya. Nanti boleh ditanggapi, Pak, ya. Sabar. Kalian tanggapi dulu Al-An'am ayat 85. Ini adalah nama teoforik. Zakaria, Yahya, Yeshua, Ilyas. Kalian jelaskan ini artinya apa? ya biar gini aja dulu, biar Pak Tristan aja dulu. Kalau begitu, karena mungkin Pak Tristan menganggap kami agak berseberangan dengan beliau, mungkin biar beliau menjelaskan dulu. Bagus, Kami Sofiatul. nyimak aja dulu. Bagus, Sofiatul, bagus. Mau dijelaskan saya screen-nya mau dimonopoli. Gimana saya mau saya screen dari tadi? Jadi Jangan Aku udah marah-marah. screen Al-An'am 85. Kamu tinggal jelasin itu artinya apa? di take down dulu Bu, mau share screen Pak Tristan. Saya screen-nya dong, tolong dong. Silakan. Ngaco aja. Tolong dibaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Itu kuncinya. Ya, Coba Bapak bacakan, Pak. Pertama ini. Yang di bawahnya. Dan perbuatan dosa melanggar manusia tanpa alasan yang benar. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah atas itu. Gitu.
Jadi jangan macam-macam menyamakan Allah dengan Tuhan lain dalam Islam. Hati-hati. Sebentar ya Pak, Kamu kan mengadakan terhadap Allah saja yang tidak kamu ketahui. Ini untuk yang muslim, maaf. Jadi jangan sok tahu menyamakan nama Allah dan Yahweh gitu. Ya. Allah ini dalam penyebutannya dan penulisannya ini ada dua pendapat. Dalam penulisannya ini alif lam ditambah dengan ilah. Dia mustaq menurut ahli nahwu. Ya. Alif lam ta'rif ditambah dengan ilah. Nah, ini melebur. Walaupun di situ namanya maknanya Tuhan, tapi dia melebur alif lam dengan ilah. Jadi isi makrifat bada makrifat. Jadi artinya bukan Tuhan lagi di sini. Baik. Gitu loh. Jadi ini untuk nama dalam penulisan. Apakah nama Allah adalah bahasa bumi? Sabar dulu. Ya, Abraham menyebutkan nama Allah di Al-Baqarah 132. Kemudian anaknya Adam, ya ini Habil mengatakan sesungguhnya Allah. Kemudian di Al-Baqarah 1 ayat 30, ya. Malaikat berkata, kami bertasbih dan selalu menyebut namamu ini sebelum bumi diciptakan, Adam diciptakan. Jadi bagaimana kita mengatakan Allah ini bahasa bumi? Contoh Allah ini bisa saja saya tuliskan dengan A-L-L-A-H. Apakah ini bahasa Indonesia Allah ini? Silakan berpikir. Ya. Nah, masalah Bapak tadi bilang, kami tidak objektif. Mari kita ke ayat kauniyah. Siapa yang menciptakan Isa? Siapa yang menciptakan Ilyas? Siapa yang menciptakan Musa? As-Sajdah 78 ini ditantang oleh Allah kepada orang-orang yang menyatakan Tuhan-Tuhan lain. Al-Baqarah ayat 111, tunjukkanlah kamu adalah orang yang benar. Gitu. Ya, siapa yang menciptakan mereka? Dialah yang berhak. Oke Pak, sudah. Menceritakan tentang kisah hamba-hamba yang diutusnya. Kan begitu, logik. Sudah. Anda bicara logik. Ya. Mau kita bicara biologi. Oke. Apakah ada pegangan kalian masalah diciptakan keturunan Adam? Jangan melebar dulu Pak. Oke. Kan begitu jatuhnya. Anda bisa saya terus ke objektif. Oke, kita ke objektif. Oke, sudah ya. Nah. Oke, Bapak di sini tidak tahu apa itu subjektif, apa itu objektif. Kalau Bapak selalu mengambil dari konteks Al-Qur'an, lalu mengklaim bahwa Alkitab tanah adalah harus seperti Al-Qur'an, itu namanya subjektif. Karena Bapak sendiri seorang Muslim. Beda kalau Bapak seorang Kristen yang melakukan hal itu. Oke? Nah sekarang, kalau di situ Abraham sudah menyebut Allah, kata Bapak, di dalam kitab Tanah, Kejadian 18 ayat 1, kemudian Tuhan, di situ Yehova menampakkan diri kepada Abraham. Kejadian 18 ayat 13, lalu berfirmanlah Yehova, bukan Allah di sini. Ya, Kejadian 18 ayat 17, berpikirlah Yehova. Ini konteks kepada Abraham. Dan Kejadian 18-19 juga disebutkan kata Tuhan Yang Besar semua yang adalah Yehova. Itu aja Pak, lanjut. Keluaran 6 ayat 3-nya tolong dibaca lengkap Pak. Keluaran 6 ayat 3, oke saya buka. Keluaran 6 ayat 3, kalau bisa teman-teman di situ buka kan. Keluaran 6. Dulu dijelasin 685 dia nggak mau jelasin. Iya, nggak bisa dijelaskan memang. Gitu. Ini semua menggunakan Keluaran 6 ayat 3. Saya share screen ya. Saya share screen ya. Keluaran 6 ayat 3. Kamu jelasin ini dulu, Sam. Arti nama ini Yahweh apa Allah ini? Ya, berarti dia kan tadi tidak menjawab pertanyaan itu. Berarti kan dia tidak menjawab pertanyaan. Udah gitu aja. Sekarang Keluaran 6 ayat 3. Bisa dibuka nggak teman-teman Keluaran 6 ayat 3? Bisa lihat. Ini lagi dibuka. Oke, saya bacakan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi sebelumnya ayat 2-nya Pak ya. Ya, ayat 2-nya ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Yehova. Jelas ya Pak? Aku menampakkan diri kepada Abraham. Menampakkan di sini dalam artian kelihatan. Bisa dilihat Pak. Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, proper name-nya adalah Yehova. Tetapi dengan namaku Yehova, aku belum menyatakan diri. Jadi ngerti ya Pak? Ya, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, dia sudah menampakkan diri, sudah terlihat. Tetapi dengan nama Yehova, dia belum menyatakan diri. Jadi ada nama lain selain daripada nama Yehova untuk dia menyatakan dirinya. Menyatakan diri di sini dalam konteks terlihat, terdefinisikan. Gitu. Ya. Tapi kalau mau masuk ke konteks nama, itu pun saja Anda sudah gagal. Di situ tetap disebut Yehova, bukan Allah. Lanjut, silakan. Untuk ambil nomor caranya ya. Ya, masalahnya kan menyatakan diri sebagai Yehova, aku belum menyatakan diri, nama. Ini nama itu dikenal mungkin di zaman Musa, dikenal oleh manusia. Kalau Allah ini dikenal sebelum Adam diciptakan. Itu salah Bapak, persepsinya kemana? Jadi begini Pak, Bapak bilang saya nggak tahu objektif dan subjektif gitu ya. Sekarang Bapak bicara objektif, itu gitu kan maksudnya. Kalau kita mau bicara objektif, siapa yang menciptakan, gitu saja. Itu udah terakhir ini. Siapa yang menciptakan Abraham? Tunjukkan kepada saya kalau memang Abraham menciptakan adalah Yehova itu.
Tunjukkan. Akan saya sembah itu Yehova itu sekarang. Mudah saja. Kalau dia tahu cara bagaimana Adam terjadi, beranak pinak itu caranya bagaimana. Kalau kata Bapak bukan Abraham yang menciptakan. Oke, sekarang buka kejadian 2 ayat 4, Pak. Kejadian 24 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Yehova Elohim menjadikan bumi dan langit. Terus bagaimana lagi, Pak? Sekarang begini loh, Pak ya. Kejadian berapa, Pak? Kejadian 2 ayat 4. Sekarang Pak, apa susahnya Pak? Saya bilang, saya penemu panada, kue panada yang di dalamnya ikan tuna. Besok ada orang klaim, saya yang membuatnya. Saya ya udah, kita teliti nih. Nah, jadi kan di sini ada klaim, ada kesubjektivitasan bahwa ada oknum-oknum tahun 600 mengaku dialah yang melakukan pekerjaan penciptaan itu. Tetapi dalam kitab tertua, kitab Tenach itu, bahkan yang tertua adalah Ayub, zaman perunggu. Di dalam kitab Kejadian, di sini dinyatakan itu Yehova yang menjadikan langit dan bumi. Lanjut Pak, silakan. Sam, bacain dulu dong slide-ku, Sam. Ya, silakan buat ditanggapi Bu Sofi. Yang mana, Pak? Yang mana? Aku bentangkan. Boleh Iya, baca semua itu. Oh ya, Bapak bilang kitab tertua. Saya sudah dialog dengan Yahudi, mana batu yang dituliskan oleh Tuhan. Ada Musa nggak bisa nunjukin, pada Yesua nggak bisa nunjukin. Sebentar, Pak. Sekarang Bapak bicara secara objektif. Ya, saya minta batunya satu, saya minta cara Tuhan menjadikan Abraham. Silakan, itu saja. Loh, itu kan sudah saya sebutkan ayatnya, Pak, menurut kitab Tenach sendiri. Ya, terserah. Oke, sekarang kalau Bapak mau cari kitab tertuanya, kok ke batunya, Pak? Loh, Bapak pernah baca Yesua 8 ayat 43 belum? Kitab itu bukan batu, Pak. Nah, dia menuliskan hukum Musa kok di situ, Pak. Itu Yesua menuliskan hukum Musa di depan orang-orang Israel. Gini, Pak. Sekarang kita ambil kata, yaitu tertua. Nggak usah gitu, Sekarang Pak. kan Bapak klaim Objektif, Bapak bicara objektif. Loh, ini objektif. Bisa saya masuk yang menciptakan, yang diciptakan Tuhan hanya satu, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan. Jangan menyela pembicaraan, ya. Enggak, soalnya aku dari tadi. Kalau mau menanggapi boleh angkat tangan, ya. Ya pakai apa nih, Pak? Oke, saya baca dulu si Sofiatul ya. Ada tokoh yang muncul, yaitu Ilya atau Eliyahu atau Elyah ya. Artinya Yahweh adalah Allahku. Adalah Elku. Bagaimana Islam dapat menjawab pertanyaan ini? Ada 4 nama yang disebut berturut-turut dalam Al-Quran mengandung nama Yahweh, yaitu An-Nam 85, ya, yaitu Zakaria, ya, Yahya, Isa, Ilyas. Ini sebenarnya Elyah bukan Ilyas. Semuanya adalah orang-orang saleh. Semua nama di atas memakai nama Yahweh dalam Al-Quran. Silakan, Mbak. Bentar, saya jelaskan dulu. Zakaria itu artinya Yahweh mengingatku. Ini adalah ayah daripada Yohanes Pembaptis. Yahya ini adalah versi Islam. Versi asli namanya adalah Yohanan. Artinya Yahweh is gracious atau Yahweh bermurah hati kepadaku. Isa tidak mempunyai arti, ya, karena ini adalah transliterasi. Nama asli Yesus adalah Yeshua, yang artinya Yahweh juru selamatku, ya, atau penyelamatku. Ilyas ini adalah Nabi Elia, artinya Yahweh adalah Allahku. Dan ini adalah nama yang kita sebut dengan teoforik. Jadi kalau kita bicara teoforik, orang-orang pada zaman itu memasukkan nama dewanya ke dalam nama mereka. Jadi kalau tadi dikatakan mereka Muslim menyembah Allah SWT, itu tidaklah benar. Terbukti di dalam Al-An'am ayat 85. Nama-nama yang dipakai di sini adalah 4 nama yang mengandung teoforik Yahweh. Kalau kita lihat misalnya, ya, Ramses itu adalah dewa Ra. Dewa Ra adalah dewa matahari orang Mesir yang dimasukkan ke dalam nama Firaun. Makanya namanya Ramses atau anak daripada dewa Ra. Kalau kita lihat di kitab Daniel, Kristen sangat hafal Alkitab kita, ya. Di kitab Daniel itu ada nama-nama dewa-dewa. Belteshazzar, Daniel diganti namanya menjadi Belteshazzar, itulah dewa. Abednego, saya heran ada si Goldian Simbolon memakai nama Abednego yang artinya hambanya dewa Nebo atau dewa Babel. Jadi itu nama penyembahan berhala dan dia memakai nama penyembah berhala di situ. Tetapi yang unik di dalam hadis itu disebutkan Yoshua bin Nun. Yosua ini nama yang sama dengan Yesus, Yeshua. Ya, Yeshua, Yosua, Hosea itu artinya mirip-mirip, yaitu Yahweh juru selamatku. Di dalam hadis disebutkan Mikayah. Mikayah itu artinya siapa seperti Yahweh. Obadiah, Obed, Abdul, ya, artinya hamba Yahweh. Isaiah, Nabi Yesaya, Yahweh adalah keselamatanku. Yeremia, Yahweh akan membangkitkan. Zefania, Yahweh adalah perlindunganku. Dan Yoel, Yahweh adalah Allah. Dan ini ada di dalam hadis. Kalau kita bicara Mazmur Daud, Daud berkata haleluya. Artinya pujian kepada Yah, bukan haleluya. Nah, ini yang Anda harus renungkan dalam Anda mencari kebenaran. Siapa Tuhan yang sejati? Ya, silakan dilanjut, kami nyimak aja dulu.
Ya, saya harap Saya ini tanggapi lagi nih, kawan-kawan saya muslim boleh kawan-kawan muslim boleh inline ya dengan temannya. Jadi ya mohon dari di sini tidak ada yang saling bentur-membenturkan gitu ya. Silakan. Ya, kami ingin menyampaikannya, saya mungkin sedikit agak berbeda sisi pandangannya dengan Pak Tristan. Hanya saja silakan Pak Tristan aja dulu. Biar nanti kalau masih ada waktu kami Ya, saya saya begini. Mohon maaf nih moderator, saya bicara dengan Islam setengah menit itu. Baik. Nama Allah ini Tauqif, sesuai Quran dan Sunnah. Yang asma husnanya sudah diajarkan di Muhammad SAW. Dan nama Allah ini bukan bahasa bumi, mengikuti sifat Allah yang qadim, terdahulu, bukan kudus, bukan baharu. Nah, apabila ada nama Yorhewafe atau ada bapak, ada pater atau apa segala macam, ini sesuai wahyu Allah atau tidak? Baik, Pak. Nggak ada ya, jangan ada-adakan. Ya ini Yosua 8:32 dan di sanalah di atas batu-batu dituliskan Yosua boleh kami menanggapi di depan orang Israel. Kalau kita bicara objektif, karena di Keluaran 31 ayat 18. Tristan, sebentar, kamu harus tegas dulu Musa itu diberikan kitab itu sudah tertulis. Tristan, kamu harus tegas dulu posisi imanmu. Allah Subhanahu wa taala itu nama apa gelar? Tertulis di dalam batu itu Allah atau satu-satu bicaranya, jangan dipotong. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu nama apa gelar? Lalu ya, lalu Pak Tristan juga mohon tidak kepanjangan ya. Gitu. Ya, belum selesai pembahasan kita, dia lari. Jelaskan dulu posisi iman kamu. Secara objektif saja, apakah yang di atas batu itu yang dituliskan kepada Musa oleh Tuhan adalah nama Tuhan adalah Yod-Heh-Vah-He? Ya, berarti posisi kamu Allah Subhanahu wa taala itu nama atau gelar? Nah, itulah fungsiku turunnya Al-Qur'an menyatakan Allah adalah Rabbul Alamin dan Allah adalah proper name. Oke, berarti Allah adalah nama pribadi. Karena dalilnya Allah tidak pernah berfirman, Pak. Allah tidak pernah berfirman seperti itu. Kalau memang tidak pernah berfirman ya, jangan kita keroyokan. adu. Ini apa keroyokan ini? Aduh, ada keluar-keluar. Enggak masalah. Sekarang begini ya, Bapak-bapak sekalian, yang terhormat, yang logik, yang biologi, yang ilmuwan, yang saling menanggapi, yang tertib ya. Jadi enak gitu ya, penonton mendengarnya itu enak gitu. Jadi jangan satu belum selesai bicara yang dimuliakan sudah di Bapak mewakili Yahudi di sini ya. Dan saya sudah pernah berdialog dengan Yahudi di sini. Saya minta ditunjukkan ayat di mana Yehova yang mengadakan Musa. Bagaimana caranya dia mengadakan Musa? Sebagaimana Bapak menciptakan rumah Bapak sendiri. Tentu Bapak yang tahu spesifikasi rumah Bapak. Mustahil saya yang tahu. Andailah Allah ini bukan Tuhan, berarti Yod-Heh-Vah-He yang tahu. Karena kita ini secara logik, subjektif, objektif, dan apa segala macam yang kita sembah itu pasti menciptakan kita. Kalau yang bukan menciptakan kita, untuk apa kita sembah mending ateis? Jangan begitu. Al-Quran hanya memberitakan kitab itu sudah dirubah. Mau kalian percaya yang Taurat yang Islam ya, yang bukan Taurat yang Yahudi gitu. Nah, kalau memang kami mencari Taurat yang Yahudi itu kan untuk khusus Bani Israel juga ya, tapi itu terserah kalian lah untuk segala bangsa. Tapi di sini objektifnya adalah situ kan berbicara objektif. Ya, silakan keluarkan bagaimana cara Yod-Heh-Vah-He menciptakan apa mengadakan lah. Kalau bukan menciptakan. Dan pinak di situ bahasa di Kejadian 1:28 atau 30. Nah, silakan. Nanti yang saya nanya. Oke, saya tanggapin ya. Kan tadi saya sudah kasih ayatnya, Yehova menjadikan langit dan bumi. Terus Bapak nanya, di mana Yehova menjadikan Musa? Kan begitu Pak, betul? Oke, itu nggak mau tanya ayatnya eksplisit seperti itu, tidak ada. Yang ada Yehova menjadikan langit dan bumi, menciptakan Adam dan Hawa. Nah, sekarang di dalam Al-Quran sendiri Allah tidak menciptakan Hawa loh. Dan bahkan tidak satu ayat Al-Quran pun Allah pernah berkata dia ada pencipta. Karena itu narasi ulang dari Nabi Muhammad. Yehova di dalam Alkitab, dia disaksikan lebih dari satu orang, Pak. Allah dari Al-Fatihah sampai Anas tidak pernah disaksikan oleh lebih dari satu orang. Dan Allah sendiri dengan mulutnya atau dengan apanya berkata dan disaksikan, aku adalah pencipta. Tidak pernah. Apalagi Allah mengakui dirinya adalah Tuhan. Tidak pernah. Silakan lanjut, teman-teman. Ya, silakan Pak Sumarlin mungkin mau menanggapi. Ya, apa ya? Sudah sana sini anunya ini. Ya, soal nama tadi aja Pak, ya tadi sama L, gitu aja. Dari Bu Sofiatul. Ya, kalau yang kami pahami ya, sebagaimana sampaikan di awal, kita maksudkan pencipta itu ya, sang pencipta. Di dalam Islam sendiri, bukan saya yang bilang, untuk Pak Tristan, bukan saya yang bilang Pak Tristannya. Nabi kita, Ibnu Abdik, Ibnu Amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmu, adlun fiya qada'u, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, aku meminta kepadamu dengan semua nama. Jadi pencipta kita memiliki banyak nama. Nah, yang diajarkan kepada kita Allah
Ada nama, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsa, nama-nama yang engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu. Berarti ada nama-nama pencipta kita yang dia turunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Apakah semuanya itu Allah saja? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Kemudian disambung lagi oleh Rasulullah dalam doa itu, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang hamba-hambamu. Terus, au ista'sarta bihi fil ilmi ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Ada nama-nama pencipta kita yang tidak diajarkan kepada kita. Nah, di sini para ulama mengambil bahwa nama-nama dan sifat Allah, sifat-sifat nama dan sifat pencipta kita itu hanya dia yang mengetahui jumlahnya, banyaknya. Ini untuk Pak Tristan, bukan kami ya. Pak moderator, saya pamit dulu ya. Nyambung dengan diskusinya nih. Kalau sudah dua arah di kami ini nggak akan masuk ke kalian. Jadi saya capek. Pak Marlin, mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat. Iya, Pak. Yang ada tertera di Quran, saya mengikuti Nabi Muhammad. Anda mau mengikuti yang lain terserah dengan penyebutan nama Allah sebagai. Demikian. Bukan begitu Pak, karena yang sedang diajarkan itu oke. Kalau Bapak mau mengikuti yang lain itu urusan Bapak ya. Karena saya di sini kan sedang dialog. Ya mungkin makanya saya ada perbedaan. Saya berdiri aja. Mohon maaf semuanya. Karena semua tadi buat Darges gue mau tanya. Saya capek juga ngasih tahu. Begini. Tunggu jangan keluar dulu. Sumarlin yang tadi. Tunggu dulu teman-teman. Ini kan tadi kan fokusnya kan diskusi antara Le Samuel dengan Pak Tristan. Gitu loh. Pak moderator minta tolong. Dengan topiknya. Ya, siapa nih? Ya, silakan. Ya udah, Pak Sumarlin mohon bersabar ya. Oke. Iya, Pak, silakan. Jadi siapa nih? Lu sama gue aja deh, Sam. Lu sama gue aja. Oh, jadi udah selesai yang tadi? Finish. It is finished. That finished already. Okay, let's it's finished so soon, continue. You know. You and I will come up with 7 round. Pak Sumarlin, yang tadi kamu bacain bahasa Arabnya itu dari apa? Dari apa Pak Sumarlin? Dari Al-Quran atau dari hadis atau dari apa, buku apa? Oh, dari hadis. Ya. Hadis tentang doa yang Rasulullah ajarkan untuk menghilangkan kesedihan. Ya, maksudnya seperti ini. Okay. Seperti kita pun kadang-kadang sering ada perbedaan pendapat kecil gitu ya. Tapi kita tuh berusaha untuk inline gitu, untuk tidak saling berbantahan karena kita berdiri dalam satu posisi yang sama gitu. Di pihak yang sama gitu. Jadi kalau hal yang perbedaan gitu nanti mungkin bisa dibicarakan nanti di diskusi yang lain. Mungkin beliau terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa saya ingin membenarkan ajaran Kristen yang saat ini, ajaran Yahudi saat ini segala macam, itu mungkin terlalu cepat menarik kesimpulan itu. Jadi ini yang mungkin beliau terjatuh di situ, memandang kami seperti itu. Tapi istilah tadi tidak mengapa, hak beliau ya. Hanya saja mungkin kami juga berhak untuk menjelaskan kepada beliau nanti suatu saat. Gitu. Nah, silakan mungkin Bapak Ibu. Begini Mas Marlin, ini kan sudah selesai ya. Iya, silakan Marlin. Kalau kata sebagai dialog atau seorang apologet Islam yang lebih moderat lah ya dalam hal ini. Tetapi itu ada resikonya juga Mas, karena justru nanti dari kalangan internal Mas Sumarlin sendiri yang saya tadi seperti Pak Tristan mungkin akan salah paham karena dipikirnya Bapak terlalu mengkompromikan. Padahal ya enggak gini. Saya memahami itu karena saya sudah mengerti Mas Sumarlin. Karena gini, Islam awal dan sangat nyambung dialog dengan dunia Kristen dan dunia Islam awal itu kan terbukti ya kalau kita baca dari bahkan zaman Ibnu Rushd pun yang sudah mengenal filsafat itu cukup nyambung, bahkan Ahlussunnah pun sebenarnya kan itu bagian dari antitesis melawan Mu'tazilah ya yang menganggap firman itu ciptaan. Jadi saya pikir mungkin Pak Tristan ya dalam hal ini sebenarnya belum memahami pendekatan Mas Sumarlin. Kalau saya dan teman-teman saya supaya mensertai di luar sana kanal ini ya, telah datang orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak berbantah-bantahan tentang siapa nama pencipta ini itu tidak, tapi
si Yahudi datang itu menanyakan tentang apakah kamu nabi itu benar tidak. Makanya Yahudi datang itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang hanya seorang nabi yang bisa jawab. Misalnya menanyakan apa yang pertama dimakan nanti oleh para penghuni surga, bagaimana anak laki-laki dan perempuan terbentuk gitu kan. Hal-hal yang seperti itu tidak pernah memperdebatkan siapa Yahweh, siapa ini, siapa itu, tidak begitu. Jadi kita kalau kami sih Sumarlin tahu nggak kenapa mereka nggak pernah memperdebatkan nama Yahweh? Jadi apa yang kami sampaikan kalau kami ya menapaki kepada apa-apa yang terdahulu saja gitu, pada yang ke originalnya gitu. Ya, saja sih mungkin saya tambahkan informasinya sejak tahun 400-an dari pembuangan ke Babel, Imam Esra, mereka menetapkan satu aturan di mana nama Yod-Heh-Vav-Veh atau tetragramaton ini tidak boleh disebut. Dan orang Yahudi tetap memanggilnya ilah, Allah, Elohim. Dan itu merupakan gelar. Jadi Muhammad tidak pernah tahu siapa nama Tuhan yang sebenarnya, karena orang Yahudi menggantinya dengan Tuhan, Adonai, Tuanku, Baruch Hashem HaKodesh, jadi yang mulia atau yang kudus, nama pribadi daripada Baik. Saya di dalam Islam atau mereka orang Yahudi di zaman Rasulullah, kita bicara secara logisnya aja, mengganti nama karena nggak boleh menyebut namanya adalah Yahweh gitu atau Yehova gitu kan, dan kemudian menggantinya dengan Allah, yaitu sekarang pertanyaannya, apakah yang mereka maksudkan dengan Allah itu adalah Sang Pencipta? Gitu. Ya, itu yang harus kita teliti, Pak. Jadi apakah yang kita berikan kemudian Al-Ilah yang ada di Ka'bah ini, apakah Allah yang sama yang telah mewahyukan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Kemudian orang-orang Yahudi di Madinah waktu itu, apakah mereka berebut bermusuhan dengan Nabi karena nama-nama? Kan, kalau dari hadis-hadis bukan itu, tentang kenabian. Kalau dengan orang-orang Kristen dari Bani Najran, ya, itu tentang kedudukannya Isa alaihissalam, ya. Tentang kedudukannya, apakah dia disembah juga, gitu kan? Oke. Itu sih yang, tapi tidak kami ingin membahas di sini. Sudah tadi dibiarkan Ibu Sufi dengan siapa Pak Samuel. Mungkin itu yang mungkin kalau ada saudara kami Muslim di luar sana mendengar, bahkan katanya tadi Pak Tristan tentang Tuhan ini itu segala macam, ya. Yang kami bukan tentang babi apa segala macam, yang kami bawakan itu adalah hadis ya tentang datangnya Bani Najran kepada Rasulullah yang menyatakan bahwa innana awwalul muslimun, kamilah ini sebenarnya orang-orang yang awal terlebih dahulu berserah diri kepada Pencipta. Makanya turun ayat itu, qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, dan seterusnya. Itu mungkin untuk teman-teman saudara-saudara Muslim. Silakan Bu Sofiatul dengan Pak. Ya, saya mau untuk Bu Sofiatul nanti kaitannya dengan Garanik mungkin kita akan bahas ya tentang Garanik. Tapi ini, karena kami ada melihat tadi di teologi 010 ya, tanya Bu Sofiatul. Ya, Garanik alat al-uzza wa manat. Ya, itu Tilkal Garanikul Ula. Saya nggak mau ke sana dulu. Jawab dulu pertanyaan saya. Gimana kelanjutan iman Abraham, Ishak dan Yakub? Kalau kita melihat dari pewahyuan, tidak pernah ada kitab Taurat yang diturunkan apalagi didiktekan kepada Musa. Tidak pernah ada kitab Zabur yang diturunkan apalagi didiktekan kepada Daud. Kitab Zabur itu perlu Pak Sumarlin dan semua Muslim tahu, dikumpulkan selama 1000 tahun. Daud itu hanya menulis sekitar 73-75 daripada Mazmur, totalnya 150. Ya. Kemudian tidak pernah ada kitab Injil yang diberikan kepada Isa di dalam kandungan, apalagi didiktekan kepada Isa di dalam kandungan. Ya, ini ada pembahasan tersendiri ya. Kami belum. Saya mau lihat kronologinya secara zoom out, secara garis besar. Kemudian ya, secara garis besar. Tahun 600 Nabi Bapak jadi nabi kan tahun 610. Dia mungkin mendapatkan kitab, mendapatkan pewahyuan dengan cara yang tidak kronologi dari nabi-nabi sebelumnya, yaitu dengan cara didiktekan. Nah, saya mau bertanya, di mana kelanjutan iman Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Perjanjian Lama? Pertama, pewahyuannya berbeda, bentuk pewahyuannya. Kalau kita melihat, mengecek ya bagaimana nabi-nabi itu diwahyukan. Nggak pernah Nabi Yeremia disuruh duduk kemudian didiktekan oleh Jibril. Tidak pernah Yeskiel suruh duduk kemudian didiktekan oleh Jibril. Nggak pernah ada. Ya, seluruh kitab-kitab itu ditulis merupakan sejarah bagaimana mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang tahun 610 ada nabi dari Arab yang mengaku dia mendapat pewahyuan dengan cara didiktekan. Ini jelas berbeda. Ya. Kemudian dari sisi pewahyuannya berbeda. Dari sisi nama tadi kita sudah bahas berbeda. Tadi Pak Tris proper name atau nama pribadi. Ya, ini jelas bertentangan dengan arkeologi atau sejarah
Karena ilah, al-ilah, ya, alat, al-usa, al-manat. Al itu adalah gelar. Al itu ekivalen dengan el di dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi kalau Ibrani kuno menyebut dulu al yang dipakai Eloha, Allaha, Ilaha, il, ya, itu mereka memakai kata Israel, Mikael, Gabriel. Ya, al itu merujuk kepada Elohim yang tertinggi. Jadi mereka menyebut dewa yang tertinggi dengan gelar al-ilah. Nah, sekarang menjadi proper name di dalam Quran. Nah, ini jelas pewahyuan yang tidak sama dengan yang ada di dalam Alkitab. Tadi saya sudah menunjukkan satu ayat, yaitu Al-An'am 85. Itu merupakan teoforik. Mas Marlin tahu apa itu teoforik? Teoforik adalah memasukkan nama dewanya ke dalam nama mereka, dan itu merupakan hal yang wajar. Semisal Abdullah gitu. Ya, semisalnya Abdul Manat, Abdul Uzza, Abdul Manaf. Ya. Nah, itu memasukkan nama-nama dewa, ya. Abdul Manaf itu kan nama-nama berhala semua, itu nama teoforik. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, ketika Quran mengklaim semua nabi-nabi muslim, mereka melakukan syariat Islam. Gimana kelanjutannya, Pak? Kenapa pewahyuan tidak sama? Nama Allahnya nggak sama pula. Ya, gampangannya begini, kalau Pak Sumari mengakui Allah Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allahnya Bapak, kenapa kitabnya nggak disatukan seperti kami, Pak? Kita orang Kristen mengatakan kita menyembah Yahweh Elohim, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Buktinya apa? Kitabnya kami terima. Bapak kalau beli Alkitab, Perjanjian Lama merupakan kitab Yahudi. Nah, sekarang di mana, Pak, posisi Quran? Mengapa tidak bisa disatukan? Ya, kami tidak terlalu nangkap poinnya, Ibu. Terlalu banyak yang disampaikan. Ya. Poinnya adalah, Islam bukanlah merupakan kelanjutan dari iman monoteisme Abraham, Ishak, dan Yakub. Apalagi mengaku menyembah Allah yang sama. Kalau orang Kristen mengatakan, kami menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, jelas. Alkitabnya kami pakai. Kami terima bulat-bulat titik komanya. Mereka mengatakan Alkitab Kejadian sampai Maleaki. Orang Kristen menyetujuinya bulat-bulat. Alkitabnya tidak kami rombak. Apa yang Yahudi katakan ini kitab, yang dari Tuhan, ini yang kami kanonisasi, orang Kristen menerimanya. Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Kenapa saya menolak kitab agama Manekisme? Saya menolak kitab agama Mormon. Saya menolak kitab agama lainnya. Karena Tuhannya nggak sama. Bukan Tuhan yang kami sembah kitab-kitab itu. Nanti kami menyembah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Buktinya gampang. Kitabnya sama. Nah, apa buktinya? Iman Islam. Dan apa buktinya nabi-nabi sebelumnya adalah Islam dan Muslim, seperti yang diklaim tadi. Mengapa namanya nggak sama, pewahyuannya nggak sama, kitabnya nggak sama, syariat tidak sama. Bagaimana kelanjutannya? Nanti Bapak boleh bertanya kepada Kristen. Saya akan jawab dari Alkitab. Apakah Kristen merupakan kelanjutan daripada iman Abraham, Ishak, dan Yakub? Ya, ini mungkin sedikit kami berikan gambaran saja. Jadi tentang klaim ini, klaim itu yang kami tidak ikutannya, tentang mengklaim. Terus dikatakan, kalau dikatakan melaksanakan syariatnya Islam semua, bukan tentang syariat. Sebenarnya esensi message-nya itu sama, tetapi syariatnya yang berbeda. Esensi message yang dimaksud adalah menyembah langsung saja kepada Sang Pencipta tanpa melalui perantaraan yang lain. Makanya lawan dari tauhid itu musyrik. Musyrik dimaksud adalah mereka tahu mereka sedang menyembah Pencipta semesta alam, tetapi melalui perantaraan. Seperti perantaraan tadi yang Ibu sampaikan Quranik misalnya, yaitu Lata, Manat, dan Uzza. Mereka tahu ya wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka akan, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan tentu adalah Sang Pencipta. Allah. Gitu. Tetapi mana buduhum illa liyaribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami mengibadahi, mengagungkan Lata, Mana, Uzza, Hubal, terus apalagi yang sembahnya Wat, Suwa, Yagut, Ya'uq, Nasra. Semuanya itu tujuannya adalah sebagai perantaraan antara diri mereka dengan Sang Pencipta. Gitu. Itu, Bapak tahu apa gelarnya Dewa Hubal? Ini tema Al-Quran. Ya, tadi Bapak menyebut Dewa Hubal dan berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Bapak tahu apakah gelarnya Dewa Hubal? Jangan ke sana sini. Yo, saya bicara sejarah nih Pak. Saya bicara arkeologi. Ya, bicara apapun ada. Dewa Hubal itu gelarnya siapa? Bapak tahu nggak? Gelar daripada Dewa Hubal. Ibu lah yang lebih tahu. Gelar daripada Dewa Hubal adalah Al-Ilah, Pak. Itu dari inskripsi yang tertua yang kita temukan di Arab. Bapak tahu nama inskripsinya? Ya, jadi gini, Bu. Ya, setiap yang kami paham. Jadi saya mencoba membawa kepada mana-mana universal yang ada dalam Quran. Ya. Nah, bicara tentang universal, aku punya inskripsi kita kan yang kita temukan. Ibu, dengarkan saya. Mau prasasti ini, prasasti itu. Ya. Jadi, wahyu itu diturunkan bilisani kaumi, ya, dengan lisan kaumnya. Apa yang disampaikan kepada Musa tentu dengan lisannya Musa. Bahasa-bahasa, rasa bahasa, etimologi, terminologi, terus idiom-idiom yang ada di zaman Musa.
tentang rasa-rasa bahasa, makna-makna bahasa. Semua di zaman Adam, di zaman Nuh, zaman Ibrahim begitu. Di zamannya Arab, Muhammad dengan rasa bahasa Arab. Ini yang coba disampaikan Al-Quran, bahwa mari kita yuk menyembah hanya kepada Sang Pencipta saja. Semua selain Sang Pencipta kita singkirkan. Adapun orang-orang yang mulia, ya mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Pencipta kita, tapi jangan kita jadikan sebagai perantaraan kita dengan Sang Pencipta. Itu pesan message dari Al-Quran, message dari Islam. Makanya namanya la ilaha illallah. Kalau diterjemahkan ini mungkin Pak Tristan tadi terpaku pada terjemahan Indonesia, ya, rasa bahasa Indonesia, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu salah ya. La ilaha illallah itu artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Makanya tauhid artinya kita mengesampingkan semua yang kita agungkan Sang Pencipta saja. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya tidak ada yang berhak diagungkan dengan sebenar-benar pengagungan kecuali hanya Pencipta saja gitu. Oke. Saya tanya, tadi Bapak menyebut la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu ya Pak ya? Enggak. Kami enggak pakai itu. Apa artinya? La ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak kita agungkan selain Sang Pencipta saja. Muhammad diagungkan enggak? Kemudian kita menyembah. Bagaimana kita mengagungkan Sang Pencipta? Tentu dengan tuntunan ya yang dibawa oleh utusan Sang Pencipta. Waktu di zamannya Adam, di zamannya Nuh, tentu kita menggunakan yang dipakai Nuh. Zamannya Musa, kita memakai yang dipakai Musa. Di zamannya Saya bisa Daniel. tanggapi Pak Sumarlin nggak? Itu yang poin Ya, yang silakan. disampaikan. Ya, Silakan. Pak Sumarlin. Kalau tadi Pak Tristan itu tegas ya, kalau Pak Sumarlin ini kan kompromi ya. Oke, baik. Kalau memang Pak Sumarlin menyatakan itu sama, ya dari sisi nama, kita coba buktikan apakah itu klaim atau bukan ya. Dengan cara apa? Kami tidak mengatakan sama dari sisi nama ya. Ya, dari sisi nama itu banyak. Mau tidak ada kata tegas ya, kompromi ya. Jadi silakan ditanggapi aja. Oke. Jadi kita uji dari pertama dari firman ya, dari Bapak Yahweh dan Allah SWT. Apakah sama atau tidak? Pertama ya, ini sebenarnya ada banyak sekali tapi coba kita dengarkan sama-sama deh. Allah SWT dalam Quran itu kan dia disebut sebagai zat. Sedangkan Tuhan dalam Alkitab itu adalah roh. Di sini jadi satu topik lagi. Kemudian yang kedua, satu dulu. Satu. Nanti yang kedua. Sekalian. Kedua, Al-SWT itu di dalam Quran itu dia menyebut dirinya sebagai Khairun Makirin ya. Tetapi di dalam Alkitab ya, Tuhan Bapak Yahweh itu sangat membenci kebohongan, penipuan, bahkan itu ya katakan ya, tidak katakan tidak. Makanya nggak ada sumpah ya di dalam Kristen. Ketiga, Tuhan di dalam Alkitab itu kalau nabinya atau manusia berdosa dia menghukum. Tetapi kenapa Allah-SWT itu selalu membela Muhammad ya? Allah-SWT dalam Quran itu bersumpah demi yang lebih rendah dari dirinya. Tapi kalau di dalam Alkitab itu selalu bersumpah atas dirinya. Ya. Kemudian masih ingat Pak 3 tadi? Udah dulu ya. Pak, jangan kebanyakan. Allah-SWT itu benci bangsa Yahudi. Cuma maksimal 3 loh Pak. Pak Sumarlin itu belum berani loh kalau 4. Baru 3. Masalah belum masih banyak ya Pak. Masalahnya gini ya, satu ya dapat cukup 3 aja disampaikan satu. Ya, satu dulu. Ya, kenapa masih satu ingatan kami ini lama, itu satu. Kedua, ya ada hal-hal yang butuh banyak pembahasan yang harus kami menilik lagi kembali gitu. Dan mungkin kami tidak ingat di saat ini, tidak hafal di saat ini. Kami tidak seperti bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin sudah menyiapkan slide, menyiapkan ini ya. Kami di sini berbicara berdasarkan apa yang terhafal dari kami, masih kami ingat gitu. Itu. Jadi mungkin satu-satu. Tadi nomor 1 apa tadi Pak? Halo? Nomor 1 dulu Pak. Allah Bapa adalah zat, tidak punya roh. Kalau Allah Alkitab adalah roh. Ya. Zat artinya esensi ya. Esensi. Adapun kalau dalam Al-Quran sendiri, yang asal kata roh itu digunakan untuk sesuatu yang abstrak bagi manusia. Gitu. Yang kita tidak bisa. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala punya Roh Kudus Pak, seperti di dalam Alkitab? Ya kalau di dalam Islam ya, punya Roh Kudus dalam artian apa namanya? Siapa Jibril alaihissalam, satu namanya adalah Ruhul Kudus. Ya, itu berbeda Pak. Amin. Ya, memang kita jadi makanya kami katakan tadi yang berbeda kita ini yaitu adalah penggambaran kita tentang Sang Pencipta karena dasar pijakan kita berbeda di situ poinnya. Sebenarnya begini Pak. Kalau Yang di dalam perjanjian lama orang Yahudi mengatakan ada Roh Allah, ada Ruach HaKodes, mereka menyebutnya Ruach HaKodes, Allah, ya. Allah itu adalah Yahweh, ada firman atau daftar Yahweh mereka menyebutnya. Kemudian ada Ruach Yahweh atau Ruach HaKodes. Di dalam Kristen perjanjian baru kita sebutnya Allah Bapa, firman adalah Sang Anak, dan Roh Kudus. Nah ini sejalan. Begitu sampai Islam Pak, ini kok belok Pak jadi Jibril Pak Roh Kudusnya.
Berarti artinya, berarti begini Pak, saya bisa menyimpulkan premis Pak Tristan lebih tegas dan lebih jelas. Ya, kalau Allah kita sama, ya saya bisa memahami ini dalam konteks pastilah kita mencari Tuhan yang sama, nggak usah Islam apa Kristen. Agama-agama lain juga mengatakan Hindu, Buddha dan sebagainya kepercayaan bahkan menyembah Tuhan yang sama. Itu gini Pak, itu bersama secara superficial. Jadi cuma di permukaannya aja sama. Tapi begitu kita membedah lebih dalam, itu perbedaannya luar biasa secara Iya, makanya saya bilang tadi kita kalau sudah menggambarkannya itu berbeda karena pijakan kita berbeda. Makanya hal yang bisa lebih universal yang bisa kita bawa ke ranah seperti ini, benar tadi yang dikatakan Pak Samuel, itu kan subjektif kita gitu kan, karena kita membawanya dari dasar pijakan kita. Sekarang yuk marilah kita coba mencari hal yang sifatnya bisa lebih universal, gimana gitu. Kita coba singkirkan dulu hal-hal yang dogmatis kita gitu. Kita bawa ke sini enggak, kita bawa ke situ enggak. Ya, itu karena ini kan ruang apologetika. Pak Sumarlin, kecuali nanti kalau saya ketemu Pak Sumarlin, kita makan ketupat rame-rame Pak. Itu beda, saya sama Samuel juga. Nah itu beda ruangan. Tapi di dalam CA ini bukan ruangan makan sarasean gitu loh Pak. Ya, ruangan diskusi. Ya, dialog. Diskusi itu harus ada perbedaannya supaya kita belajar. Benar. Nah kalau, oh iya saya setuju sama Pak Sumarlin, oh iya saya juga setuju sama Sofiatul, ya ngapain kita diskusi Pak, kita makan lontong bareng aja. Ya, kalau di dalam Islam, kita lebih cenderung untuk mencari persamaannya. Makanya diajarkan kita sama Islam. Kalau ini diskusinya sama Kristen dan sama Yahudi. Iya, dengan Kristen pun kita dicuri nyari yang yuk kita nyari yang sama dulu. Oh, itu kalau Bapak gitu. Dalam ruang sarasean. Kalau dari ngomong sudah yuk kita beda. Itu kalau Bapak ada di dalam ruangan sarasean diskusi kebangsaan. Itu kita sama-sama manusia, sama-sama satu bangsa. Saya setuju. Saya pendukung Pancasila. Kalau Bu Sophie cocoknya dengan Pak Tristan. Duet Bu Sophie Pak Tristan. Ya bukan masalah cocok, kita membicarakan. Kalau saya orangnya memang terus terang iya, enggak. Gitu, kalau saya. Yang kami sampaikan tadi ini ya berdasarkan apa yang agama ini sampaikan. Iya, enggak masalah. Jadi, tapi maksudnya ketika Pak Sumarlin punya sampaikan posisi teologis tertentu, begini Pak Sumarlin maksud saya. Ketika Pak Sumarlin sudah punya posisi teologis tertentu atau posisi iman tertentu, Bapak harus bisa mempertahankan posisi iman ini. Jangan begitu kita bedah ke dalam, ternyata kok Kristen yang betul gitu loh Pak. Itu ya maksud saya ya. Gini loh Bu Sophie. Saya ngerti. Hanya saja. Kalau di Islam itu ya, kalau roh yang keluar dari Allah itu adalah ciptaan. Selama dia menyatu pada Allah, itu adalah Allah itu sendiri. Jadi yang namanya roh ya, misalkan itu ada di luar dari esensi Allah, itu adalah ciptaan. Kalau menurut Islam itu. Sebentar Pak Munir. Bapak tadi mengatakan selama itu ada di dalam diri Allah, artinya adalah Allah sendiri, betul? Ya betul. Misalkan Bentar dulu dari Pak Munir. Okay. Segala sesuatu berasal dari satu sumber. Makanya di dalam Alkitab dikatakan Bapa. Ketika kita menyebut dia Bapa, bukan berarti Tuhan itu laki-laki, Pak. Bapa atau Aba itu artinya sumber segala sesuatu. Jadi kalau gitu, semua ciptaan ini, matahari, bulan, bintang, termasuk Pak Munir, adalah Allah itu sendiri. Iya, kita ini termasuk orang yang dari di luar esensi Allah. Jadi kita ini ciptaan. Walaupun Yesus pun kan tadi katanya selama kita masih ada di dalam diri Allah. Ya, jangan terlalu melebar ya. Kalau di dalam Islam tidak ada pembicaraan di luar, di dalam ya. Kita jangan membawa ranah-ranah yang di luar dari agama. Gitu. Mau di luar, di dalam. Keluar ke dalam Pak. Keluar ke dalam itu nanti. Keluar ke dalam. Ini hal-hal seperti ini dari ilmu kalam ya. Dari ilmu kalam ya. Yang mana kata Imam Syafi'i, hukum untuk orang yang belajar ilmu kalam itu dipukul dengan sendal di arah keliling kampung supaya orang tahu, dan dikatakan ini akibatnya orang-orang yang belajar ilmu kalam. Nah, sekarang kalau tadi Pak Munir mengatakan begitu dia keluar adalah ciptaan, kenapa hanya Isa atau Yesus yang bergelar kalimatullah dan Ruhullah? Sudah dibatasi ya. Nggak, kalau hal ini udah lewat Bu Sophie juga pembahasannya lagi. Ada Bu Sophie. Cocok dengan Pak Tristan. Dong, tadi kan mengatakan Yesus adalah ciptaan. Ada masih ada nggak Pak Samuel? Nggak apa-apa. Ini Pak Sumarlin. Ini kan tadi menanggapi Pak Munir ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi Samuel, kamu mendingan Sam yang masuk Sam. Ya, ini juga untuk teman-teman misalnya. Ya, penting jangan terlalu berat-berat buat Sofiatio. Ya, saya tadi apresiasi sekali Pak Samuel. Bahwa kita mencoba ya. Ya Bu Sophie sana sini waduh. Kasihan orang tua ini selalu mencari persamaan, dia menghindari konflik.